Daging babi memang sangat seksi untuk dibicarakan. Berbagai macam klarifikasi dilakukan dengan alasan atau berkedok penataan kota. Tapi mengapa yang menjual daging babi menjadi persoalan? Yang menjual daging babi yang menjadi pilihan pertama untuk dilakukan penataan hanya karena menggunakan trotoar, menggunakan jualan di atas parit atau di tempat yang merupakan fasilitas umum. Ataukah ada kedok politik lainnya? Apakah ada kedok mencari popularitas untuk mengumpulkan elektoral hanya karena pada tujuan-tujuan tertentu bahwa saya telah melakukan sesuatu yang bisa menjamin ketentraman, bisa menjamin keharmonisan, bisa menampung semua aspirasi dari kelompok manapun. Hanya engkau sendiri yang memahami, engkau sendiri yang tahu dengan kesadaran penuh untuk melakukan itu. Dan itu ia menjadi disposisi batin yang kemudian menjadi sebuah keputusan bebas, lugas, dan bertanggung jawab oleh Wali Kota Medan dengan mengeluarkan surat edaran pada tanggal 13 Februari 2026 yang lalu. Namun berbagai macam komentar, berbagai macam desakan, berbagai macam pemikiran, komentar, gagasan-gagasan, keluhan-keluhan, keprihatinan-keprihatinan dari berbagai pihak mulai menggiring tentang mengapa mesti harus menjelang puasa. Keputusan ini dilakukan. Mengapa bukan di momen-momen yang lain? Dan mengapa daging babi menjadi pilihan utama untuk dibenahi? Bukan sesuatu yang lucu atau bukan juga sesuatu yang menarik, tapi ini adalah bagian dari kegagalan berpikir rasional, bagian dari gagap untuk menampung berbagai macam aspirasi dari masyarakat dan melihat realita, melihat konteks masyarakat yang sesungguhnya. Apakah ini hanya sekedar uji coba? Kira-kira ketika surat edaran ini dibuat, apakah masyarakat bungkam, masyarakat diam, atau karena memang ini adalah satu peluang bahwa pada momen ini pasti ada yang mendukung dan juga tidak sedikit yang menolak. Saya tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari ke depan dan sikap dasar apa yang akan diputuskan untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Ayo kita selalu memberikan ide-ide, gagasan-gagasan yang brilian, yang sangat kontekstual, tidak hanya memihak pada kelompok-kelompok tertentu atau hanya kebutuhan kita secara pribadi, tapi kita coba melihat kepada situasi yang lebih besar. Kita bisa melihat kepada kebutuhan, kita bisa melihat kepada jaminan untuk semua kalangan, apalagi kita berada pada titik lokasi, pada tempat yang memang disebut sebagai masyarakat urban, masyarakat yang memiliki berbagai macam latar belakang, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terus
ada dan hidup dalam sanubari setiap insan masyarakat yang ada di Kota Medan. Selamat untuk berjuang menunjukkan kebenaran, menunjukkan keadilan, dan menunjukkan kemanusiaan, bukan hanya karena ego segelintir orang atau ego pribadi, apalagi hanya untuk mencari popularitas diri sebagai seorang pemimpin.